mengenai penggunaan e-commerce menurut Hootsuite dan We Are Social. Nah, berdasarkan data tersebut, franchise menyadari adanya peluang untuk membantu para pelaku UMKM dengan membuat suatu platform pencarian bisnis franchise atau kemitraan berbasis website pertama di Indonesia dengan melakukan integrasi antara sistem konvensional tadi, waralaba atau kemitraan, dan sistem digital, yaitu dengan teknologi dan internet. Kemudian untuk konsep ini sendiri, platform pencarian bisnis franchise itu kan konsep yang baru ya di Indonesia, dan banyak pelaku UMKM yang mungkin juga belum melek teknologi. Nah, maka dari itu dibutuhkan sosialisasi yang baik nih dari perusahaan untuk dapat memperkenalkan perusahaan itu sendiri kepada masyarakat di Indonesia. Nah, dalam membantu sosialisasi yang baik tersebut, ini juga bisa dibantu oleh divisi yang dinamakan Business Development, yang merupakan divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis suatu perusahaan. Nah, agar platform ini dapat berjalan, dibutuhkan bisnis-bisnis yang ingin memperluas jangkauannya untuk dijadikan sebagai mitra perusahaan nih. Dan dalam bekerja sama dengan mitra, diperlukan komunikasi yang bersifat personal untuk dapat mempersuasi dan membangun kepercayaan kepada mitra perusahaan. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukanlah rumusan masalah berupa bagaimana strategi komunikasi persuasif yang digunakan divisi Business Development di franchise dalam upayanya menarik pelanggan dan mendorong customer purchase decision terkait produk yang ditawarkan. Kemudian untuk pertanyaan penelitian itu sendiri adalah bagaimana strategi komunikasi persuasif yang digunakan divisi Business Development di franchise untuk mendorong keputusan pembelian pelanggan, didukung oleh tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi persuasif yang digunakan divisi Business Development di franchise dalam upayanya untuk mendorong keputusan pembelian pelanggan. Nah, untuk penelitian ini sendiri memiliki dua kegunaan. Yang pertama ada kegunaan akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu komunikasi untuk mempelajari peran komunikasi persuasif dalam mendorong keputusan pembelian pelanggan. Sedangkan untuk kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi orang-orang yang bekerja di divisi business development lainnya dalam melakukan komunikasi yang bersifat persuasif untuk membangun hubungan yang baik dengan calon pelanggan dan mendorong pelanggan untuk mengambil keputusan pembelian. Kemudian untuk penelitian terdahulunya sendiri, penelitian ini menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada komunikasi persuasif leader dalam merekrut calon agen asuransi pada PT Prudential Life Assurance cabang Pekanbaru yang dilakukan oleh Dina Siti Rahmawati dan Nurjana pada tahun 2016 dengan mengangkat teori dan konsep komunikasi persuasif, asuransi, dan model AIDA. Sedangkan penelitian terdahulu yang kedua berjudul Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling Anggota Patron dalam melakukan network marketing di Pekanbaru yang dilakukan oleh Nurul Septiana dan Muhammad Firdaus pada tahun 2018 dengan mengangkat teori dan konsep persuasif dan network marketing atau multi-level marketing. Dan sedangkan penelitian terdahulu yang terakhir, saya mengambil dari Yani Pratiwi Firdaus dan Eva Wani Elsyalubis yang dilakukan pada tahun 2016 berjudul Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling dalam meningkatkan nasabah pada produk asuransi umum di PT Jasara Harja Putra cabang Pekanbaru dengan mengangkat teori dan konsep komunikasi persuasif dan personal selling. Kemudian untuk penelitian terdahulu ini sendiri, saya mengambil teori dan konsep komunikasi persuasif oleh DeVito, unsur komunikasi persuasif dan teknik komunikasi persuasif dari Sumirat, serta customer purchase decision oleh Kotler dan Armstrong. Dengan alur penelitian, komunikasi persuasif mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian untuk metodologi penelitiannya ini sendiri, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post-positivism dengan menggunakan metodologi penelitian studi kasus. Untuk jenis dan sifat penelitiannya ini, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian
divisi di business development dan pelanggan yang dikelola oleh franchise. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan penelaahnya. Oke, makasih Amanda untuk penelaahnya dari Vitalius ya. Iya. Sebelumnya mau apresiasi dulu untuk Amanda, presentasi udah bagus dan cukup lengkap. Tapi mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengen tahu apa alasan kamu kenapa ngambilnya di franchise, terus boleh jelasin lebih lanjut gak tentang teori-teorinya yang dipakai? Makasih. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, sebenarnya dari saya sendiri, saya pernah bekerja di perusahaan tersebut dan saya mengobservasi dan melihat langsung bagaimana proses divisi tersebut ibaratnya menarik klien gitu. Jadi dari proses tersebut saya tertarik untuk menjadikan ini topik sempro dan ya udah jadi dipakai topik itu. Dan untuk pertanyaan kedua untuk teori dan konsep, yang pertama saya menggunakan komunikasi persuasif. Ini komunikasi yang base-nya itu untuk mempersuasi orang. Ini dibawa oleh De Vito. Jadi dari persuasi ini ada teknik-tekniknya juga. Gimana cara untuk gain trust atau meningkatkan kepercayaan dari klien. Terus unsur-unsur dari komunikasi yang digunakan itu apa aja yang bisa menarik empati dan emosi dari klien gitu. Sedangkan untuk customer purchase decision sendiri itu kan dari topik saya sendiri itu kan ngambil gimana caranya komunikasi persuasif itu dapat mengarah atau mendorong ke keputusan pembelian pelanggan gitu. Jadi bagaimana proses komunikasi itu dilakukan sampai seorang pelanggan itu dapat merasa tertarik untuk melakukan pembelian produk seperti itu. Kurang lebih. Apakah cukup menjawab? Iya, udah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, silakan masuk di halaman pertama dulu ya. Tolong. Ya, ini Pak. Judulnya apa sih judul kamu? Oh, ini. Oke. Strategi komunikasi persuasif dalam divisi apa? Ini topiknya belum ada. Untuk ngapain? Jadi saya tambahin di bawahnya studi kasus kualitatif. Kepanjangan judulnya ya. Yang di bawah itu terlalu panjang, jadi langsung aja. Strategi komunikasi persuasif, business development di franchise itu PT ya? Iya Pak, perusahaan ada PT-nya. PT atau CV friendship untuk mendorong customer untuk mendorong keputusan pembelian ya ini ya? Iya Pak. Oke, sebenarnya kalau bisa jangan komunikasi pembelian ya. Keputusan pembelian itu lebih ke arah marketing. Ya. Okay. Mungkin untuk ininya, dalamnya itu mungkin diganti lah ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau pakai strategi komunikasi persuasif. Tapi nggak usah pakai subbab tuh jadi kayak terlalu panjang. Oke Pak, makasih. Terus rumusan masalahnya? Pertanyaan penelitian. Sebentar. Ini. Bagaimana strategi komunikasi persuasif yang digunakan divisi business development di franchise untuk mendorong keputusan pembelian. Jadi judulnya, jadi bagaimana strategi. Jadi how plus judul aja ya yang udah diperbaiki ya. Baik Pak. Ya sama tujuannya. Terus teori yang dipakai udah bagus sih. Metodenya coba lihat metodenya. Iya, oke. Anda pakai studi kasus siapa? Robert Kain. Kalau pakai Robert Kain, teknik pengumpulan data, memang triangulasi. Triangulasi maksudnya saya pakai tiga-tiganya Pak, observasi, wawancara, sama dokumentasi. Enggak, langsung aja wawancara, teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi dan studi dokumen. Kalau triangulasi itu biasanya untuk teknik
apa istilahnya untuk melihat kesahihan data, validitas data gitu ya. Tolong diganti nih, tolong diganti. Baik. Coba baca bukunya Robert Kain karena ini teknik analisis datanya belum ada. Oke, Pak. Ya. Diperbaiki ya. Iya Pak, makasih. Oke, ya kita kasih plus buat ini ya. Oke, silakan Anda keluarkan dulu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya, silakan Shirley. Berikutnya ada Kezia Priscilla ya. Oke, Kezia. Iya, Pak. Silakan. Udah kelihatan belum ya? Sudah? Sudah. Ya. Oke. Ya, mulainya. Selamat pagi Pak Indiwan, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Kezia Priscilla. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Fenomena Spiritual di kalangan siswi pesantren modern An-Nuktah Tangerang. Bab 1 pendahuluan. Saya mulai dari latar belakang penelitian. Pada zaman yang sudah semakin modern ini, remaja, terutama remaja di Indonesia itu sudah tidak asing dengan istilah pacaran atau menjalin hubungan percintaan atau romantis. Nah, di sini terbukti dari survei Demografi dan Kesehatan Indonesia di tahun 2017 itu terdapat ada 81% perempuan dan 84% laki-laki di Indonesia itu pernah berpacaran atau menjalin hubungan percintaan. Dan disebutkan juga bahkan mereka itu pertama kali berpacaran di usia 10-17 tahun. Nah, tentu dalam suatu hubungan itu tuh nggak selalu mulus-mulus aja ya. Apalagi pada hubungan remaja yang emosionalnya, emosinya itu masih belum stabil tuh pasti akan terjadi yang namanya tuh konflik. Nah, menurut Vini tahun 2011, biasanya konflik itu terjadi karena adanya tuh ketegangan pendapat antara kedua pasangan. Nah, dan dari konflik tersebut itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan bisa menyebabkan kekerasan dalam hubungan tersebut. Nah, di sini juga dimuat di Catahu tahun 2020 dari Komnas Perempuan itu, yang ini tabelnya. Komnas Perempuan itu mencatat sebanyak 299.991 kasus kekerasan wanita yang ditangani di tahun 2020. Nah, 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran itu menempati peringkat kedua dengan kasus terbanyak gitu dalam ranah kasus personal. Nah, dicatat juga dalam selama bulan Januari sampai Mei 2020 itu udah terdapat 892 aduan kasus kekerasan pada perempuan dengan 103 jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran. Nah, di sini kan bisa terlihat bahwa seringkali perempuan itu menjadi korban dalam kekerasan dalam hubungan percintaan ya. Sehingga bisa dibilang bahwa ada ketidaksesuaian peran yang seharusnya dijalani oleh pria sebagai pasangan, terutama dalam konteks fisiologi di sini. Menurut Alim tahun 2016 itu dia menyebutkan bahwa pria itu memang memiliki otot yang lebih kuat, juga jumlah otot yang lebih banyak daripada wanita, sehingga bisa dibilang seharusnya itu karena fisiknya lebih kuat, pria itu harusnya melindungi wanita. Nah, dari segi agama pun juga dijelaskan bahwa pria itu disebut sebagai agama Islam, pria itu disebut sebagai kawam atau sebagai pemimpin bagi perempuan, tapi bukan cuma pemimpin aja, tapi dia itu juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi perempuan. Nah, di sini Intan menjelaskan bahwa ada beberapa kekerasan dalam hubungan romantis atau pacaran. Ya, salah satunya itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan finansial. Nah, dari jenis-jenis kekerasan yang ada salah satu bentuk kekerasan emosional atau psikis yang mungkin masih belum banyak diteliti, atau mungkin teman-teman belum familiar, yaitu kekerasan spiritual atau spiritual abuse. Spiritual abuse itu merupakan penegakan kekuasaan, kepemimpinan, atau ketertarikan di mana diharuskan adanya kepatuhan total dalam pikiran, perkataan, atau tindakan yang dituntut dari seorang anak, remaja, bahkan orang dewasa di bawah ancaman hukuman di kehidupan ini, juga di dunia akhirat untuk diri mereka sendiri, keluarga, dan orang lain. Ini menurut Weir tahun 2015.
Nah, jika dikaitkan ke dalam hubungan pacaran, spiritual abuse ini tuh berarti bisa dibilang biasanya terjadi apabila salah satu pasangan itu merasa memiliki keimanan yang lebih tinggi atau punya posisi tertentu dalam suatu keagamaan, sehingga dia itu merasa dirinya itu lebih superior dibandingkan pasangannya. Nah, sebenarnya jurnal yang membahas tentang fenomena ini tuh masih sangat sedikit, sehingga peneliti itu merasa tertantang dan tertarik untuk membahas tema ini. Nah, karena biasanya jurnal-jurnal itu tuh membahas tentang spiritual abuse di ranah pemuka agama dan jemaatnya. Nah, di sini dan agama itu agama Kristen. Di sini peneliti itu ingin mengkaitkannya ke kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas itu menganut agama Islam, yaitu ada sebanyak 88,86% menurut data dari Kemendagri tahun 2021. Nah, di sini juga saya menggunakan pesantren sebagai tempat untuk melangsungkan penelitian saya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan narasumber yang benar-benar taat agama dan bisa lebih dipercaya, dibutuhkan lingkungan yang agamanya itu kuat juga. Dan di sini karena saya mengarah ke remaja, jadi saya mengambil pesantren. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat bahwa rumusan masalah yang didapat adalah masih sedikitnya jurnal yang membahas tentang kekerasan spiritual ini. Padahal kekerasan spiritual ini dampaknya itu sama luar biasa buruknya terhadap korban dengan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Dan juga masih kurangnya ruang bagi perempuan yang di sini tuh menjadi korban dari kekerasan spiritual untuk menyampaikan pendapatnya atau pandangannya terhadap fenomena ini. Sehingga pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana fenomena spiritual abuse di kalangan siswi pesantren modern An-Nuqtah di Tangerang, dan tujuan penelitiannya mengetahui serta mengenal lebih dalam tentang fenomena spiritual abuse di kalangan siswi pesantren modern An-Nuqtah di Tangerang. Kegunaan dari penelitian itu ada 3. Kegunaan akademis, itu diharapkan dengan penelitian itu bisa memberikan sumbangsih bagi terutama di bidang ilmu komunikasi ya, yang mempelajari tentang fenomena serupa dan juga bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa. Kegunaan praktiknya dari penelitian itu diharapkan bagi perempuan yang pernah mengalami atau sedang mengalami kekerasan spiritual, itu bisa dijadikan referensi atau pedoman. Dan untuk kegunaan sosialnya, penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mengenal lebih familiar apa itu kekerasan spiritual dan sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dengan jenis kekerasan yang satu ini. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini tuh yang pertama, seperti yang saya sudah bahas tadi, masih sedikit penelitian dengan topik terkait yang membahas terutama tentang kekerasan spiritual dalam konteks hubungan romantis atau percintaan. Nah, begitu juga dengan konsep yang membahas secara khusus tentang spiritual abuse dalam hubungan percintaan itu masih sangat sedikit, sehingga peneliti itu sempat mengalami kesulitan untuk mengerucutkan permasalahan ini. Selain itu, karena tema yang diusung juga tentang spiritual abuse yang menyangkut masalah agama, yang di Indonesia itu sebenarnya cukup sensitif, jadi peneliti itu harus sangat berhati-hati dalam memilih narasumber, juga dalam mengajukan pertanyaan, karena narasumber yang dipilih itu harus benar-benar terpercaya dan memang bersedia untuk ditanya-tanya lebih lanjut tentang ditanya-tanya lebih lanjut dengan menyinggung agama gitu. Dan pertanyaannya itu juga harus disiapkan dengan matang supaya tidak menyakiti agama manapun gitu. Yang terakhir, karena penelitian ini tuh diadakan dalam masa pandemi, wawancara yang dilakukan itu terpaksa kemungkinan besar cuma bisa dilakukan secara online. Masuk ke bab 2, yaitu kerangka teori. Nah, penelitian terdahulu yang saya pakai itu ada 2 jurnal, dan keduanya itu merupakan jurnal kualitatif. Jurnal yang pertama dengan judul I Define What Hurts Me, A Co-Cultural Theoretical Analysis of Communication Factors Related to Digital Dating Abuse, tahun 2015, dengan menggunakan teori atau konsep Digital Intimate Partner Abuse atau IPA, Woman and Abuse, juga Co-Cultural Theorizing and Gender Linked Power.
Jurnal kedua dengan judul Analisis Wacana Sarah Mills tentang kekerasan perempuan dalam rumah tangga, studi terhadap pemberitaan media kumparan tahun 2019 yang menggunakan teori atau konsep kekerasan perempuan dalam rumah tangga, media kumparan, dan model analisis wacana Sarah Mills. Dari kedua jurnal tersebut, state of the art yang bisa ditawarkan oleh peneliti adalah tema spiritual abuse yang masih jarang dibahas dan masih fresh, sehingga menjadi titik jual sendiri dalam penelitian ini karena masih jarang dibahas, padahal pembahasan itu sangat menarik dan fenomena itu nyata adanya. Teori dan konsep yang digunakan ada yang pertama muted group theory. Nah, di sini tuh peneliti menggunakan buku West dan Turner untuk membahasnya. Di mana di sini dalam muted group theory ini tuh jika dikaitkan ke spiritual abuse, ini tuh bisa dilihat bahwa kan muted group theory itu dianggap pria sebagai kaum yang berkuasa itu tuh menekan kok atau mengatur komunikasi hubungan di mana perempuan sebagai kaum yang dianggap kurang berkuasa itu harus mengikuti konsep yang sudah dibangun oleh kaum dominan yaitu pria. Kemudian ada emotional abuse. Emotional abuse itu bagian dari kekerasan dalam hubungan. Nah, di sini tuh menurut Evans tahun 2018 ada beberapa tipe kekerasan emosional, yaitu ada kekerasan emosional melalui perkataan, kekerasan emosional melalui tindakan, kekerasan emosional dengan cara menelantarkan, dan yang terakhir adalah spiritual abuse. Nah, spiritual abuse ini yang diangkat menjadi tema penelitian kali ini. Spiritual abuse itu saya ambil dari buku Oakley and Kinman tahun 2013. Dengan menceritakan bahwa memang spiritual abuse ini bukan hanya terjadi di ranah pemuka agama dan pengikutnya aja, tapi juga bisa terjadi di hubungan percintaan atau hubungan suami istri atau bahkan keluarga gitu. Dan biasanya kejadian spiritual abuse ini dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau lebih dominan dalam segi agama kepada pihak yang lebih lemah atau kurang pengetahuannya dalam segi spiritual gitu. Berikut merupakan alur penelitian saya. Masuk ke bab 3, metodologi. Nah, yang pertama, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme dengan mengembangkan makna subjektif dari sisi perempuan sebagai korban kekerasan spiritual. Nah, jenis dan sifat penelitiannya, sifatnya itu kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitiannya itu dengan metode fenomenologi. Nah, masuk ke key informan. Key informannya ini tuh dipilih melalui purposive sampling, sehingga ada beberapa kriteria untuk informan yang akan digunakan. Yang pertama, harus merupakan siswi pesantren modern Anuktah yang berusia 16-18 tahun. Yang kedua, pernah mengalami atau sedang mengalami kekerasan spiritual dalam hubungan percintaan yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah WNI yang berdomisili di Tangerang. Teknik pengumpulan datanya, data primernya itu dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur, sementara data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dari jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi data. Dan teknik analisis datanya itu menggunakan teknik analisis data dari Moustakas, yang ada, sebenarnya itu ada beberapa step gitu. Ini daftar pustaka saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari penelaah. Ya, sebelumnya aku mau apresiasi dulu karena presentasinya udah bagus, udah lengkap juga. Tapi aku ada mau nanya Terima satu. kasih Kezia. Untuk pertanyaannya ada Natasha Josephine ya. Oke, sorry. Ya, jadi aku mau apresiasi yang tadi itu karena udah bagus, udah lengkap juga. Tapi aku mau nanya satu, kenapa memilih pesantren Anuktah sebagai key informannya? Terus tadi kan ada bilang juga harus cari narasumber yang dapat dipercaya. Apakah
siswi dari pesantren An-Nuqtah itu sudah dapat dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai narasumber. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau menjawab pertanyaan pertama dulu, kenapa pesantren An-Nuqtah? Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu, pesantren An-Nuqtah itu kan ada di Tangerang. Nah, saya jelaskan sedikit kenapa saya mengambil daerah Tangerang. Nah, jadi saya ingin mengambil wilayah awal itu saya ingin mengambil di wilayah Jabodetabek. Nah, tapi itu setelah konsultasi ternyata Jabodetabek itu terlalu luas sehingga harus dispesifikkan ke satu kota gitu. Kemudian karena saya tinggal di kota Tangerang, jadi saya bisa melihat bahwa di situ kegiatan keagamaan itu cukup aktif gitu, cukup hidup. Sehingga saya merasa kalau bisa nih di Tangerang gitu. Nah, untuk pemilihan pesantren itu sendiri, sebenarnya saya mencari pesantren yang jumlah santrinya tuh lumayan banyak dan heterogen gitu. Jadi ada cewek, ada cowok. Sehingga saya tuh menemukan satu nama pesantren ini, yaitu Pesantren Modern An-Nuqtah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tentang apakah santri di sana tuh bisa dipercaya sebagai narasumber, sebenarnya saya juga belum tahu karena saya belum ada ke sana untuk cari info lebih lanjut, dan saya juga menyadari kalau ini tuh sebenarnya titik kelemahan di penelitian saya karena kan gak semua orang mau, belum tentu semua santri di sana tuh mau speak up tentang kejadian spiritual abuse ini kan, yang sebenarnya ini bisa dibilang aib dalam hubungan mereka gitu kalau mereka punya hubungan. Nah, maka dari itu saya udah menyiapkan skenario kedua kalau misalnya amit-amit dengan usaha saya sendiri tuh saya nggak bisa berhasil mendapatkan narasumber, kemungkinan besar dengan terpaksa saya tuh bisa mungkin akan minta bantuan dari lembaga atau Komnas Perempuan di daerah Tangerang gitu dalam membantu pencarian narasumber saya. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kezia, idenya bagus banget ya. Idenya bagus banget. Sebenarnya saya senang banget ya kalau bisa dilaksanakan. Karena biasanya apakah mereka berani mengungkapkan itu jadi kesulitan sendiri. Ya, kedua, kan sebelum Anda bertanya ke siswi, mesti tanya ke pengelolanya kan. Nah, takutnya pengelolanya nggak memberikan izin. Ya, jadi mungkin caranya Anda cari dari tadi, misalnya adakah pengaduan-pengaduan di lembaga pembela hak perempuan atau anak-anak perempuan. Dari situ baru ditelusurin siapa nih gitu. Jadi hasil dari, kalau itu dibalik, kalau ini kan kalau kamu ke An-Nuqtah pasti kan harus ketemu sama pengurusnya, harus minta izin kan, wawancara kan harus minta izin. Ya. Iya. Takutnya mereka nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan, masalah nih, masalah besar. Terus kedua, kalau mereka misalnya berani gitu ya, katakanlah berani mengungkapkan, pasti dia kan dimasalahin nanti di sekolahnya. Iya nggak? Iya Pak, betul. Nah, jadi memang ini ada kesulitannya agak lumayan besar nih. Kalau idenya oke, saya setuju idenya oke, kemudian proposalnya udah bagus ya. Cuman nih nanti kalau dilaksanakan nih, kelemahannya adalah tadi apakah bisa dapat datanya, gitu loh, guys ya. Tapi idenya bagus. Nah, kalau mau nanti kalau kamu mau ini dipakai buat skripsi, ya, cari dari misalnya lembaga pengaduan kekerasan perempuan. Dari situ banyak data tuh. Jadi bukan dari sekolahnya, tapi data diambil dari korban-korban yang mengadu dan lagi diproses, gitu loh. Baru nanti cari yang fenomena spiritual abuse, gitu ya. Iya Pak. Baik Pak. Kalau yang ini sih oke, cuman saya khawatirnya Anda kesulitan cari datanya. Ya enggak, karena soalnya sangat sensitif. Kezia Muslim. Bukan. Hah? Bukan. Nah, apalagi nanti kamu diangkat, waduh ini kok mau menjelek-jelekan kelompok pesantren Islam gitu loh. Ya, Kezia. Jadi kalau dari sisi metode udah bagus, cuma nanti kesulitannya kalau ke lapangan.
Kalau ini nanti Iya. dijadikan skripsi, menarik banget nih. Tapi kamu lihatnya dari spiritual abuse kan nggak harus dari pesantren, bisa aja tergantung yang dilaporin di lembaga bantuan perempuan itu. Ya. Iya, Oke, Pak. Baik, Pak. yang lain sih udah oke, bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Berikutnya, yang terakhir ya. Yang terakhir ada Kevin Manuel. Oke, Kevin, silakan. Pak. Ya. Bentar ya, Pak ya. Bikin share sih, Pak. Udah masuk belum, Pak? Halo? Halo? Pak? Halo, halo? Halo, Pak? Halo? Halo, Pak? Halo, 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 halo? Halo Kevin, ayo. Kevin. Aduh. Pak, suaranya, Pak. Aduh. Halo, Pak. Halo, halo, halo. Ayo, halo, kedengaran. Ayo lagi. Silakan. Selamat pagi, Pak Indiwan dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ngebahas tentang seminar proposal saya, yaitu pengaruh terapaan iklan media sosial YouTube Shampoo Head and Shoulder Indonesia terhadap brand loyalty, studi kasus iklan bloopers Jota Slim Head and Shoulders. Maksud satu latar belakang, sebuah perusahaan dalam skala besar memerlukan sebuah strategi yang kuat, di mana daya konsumen membeli, di mana sekarang ini harus mendapatkan experience dari sebuah produk yang dijual. Perusahaan akan semakin berpikir keras untuk menciptakan sebuah strategi yang kreatif agar dapat menarik calon pelanggannya. Dan strategi tersebut menggunakan komunikasi pemasaran. Salah satu tools dari komunikasi pemasaran tersebut adalah iklan. Menurut Kriyantono, iklan adalah berbagai bentuk pesan mengenai sebuah produk yang tersampaikan melalui sebuah media dan dibiayai oleh pemakasa yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Pada sekarang ini, perkembangan iklan tidak hanya menunjukkan keunggulan sebuah produk, tapi harus dibalut dengan hal yang lebih kreatif. Internet menjadi salah satu teknologi yang tepat bagi perusahaan untuk melakukan periklanan. Dilansir dari detik.com, penggunaan internet di Indonesia mengalami pertumbuhan penggunaan internet dari tahun lalu sebesar 15,5% dan menyentuh 274,9 juta warga Indonesia menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Media sosial, menurut Prajarini, media sosial
Media sosial merupakan sebuah situs atau aplikasi online yang memberikan kemudahan penggunanya melakukan berbagai kegiatan seperti pembuatan profil diri, penggunaan teman, penerimaan teman, mengikuti teman, melakukan komunikasi, berbagi, mengirim pesan, dan membuat koneksi. Keadaan waktu tersebut ada merasakan sosial dan pelaku para penggunanya. Menurut data.com, menurut survei GWI pada triwulan ketiga pada tahun 2020, media sosial paling populer di Indonesia adalah media sosial di YouTube dengan persentase anggapan mencapai 20% usia mulai dari 16 sampai 6 tahun. Media sosial YouTube merupakan platform yang dibangun pada tahun 2005 dan merupakan anak perusahaan dari Google. Hal yang membuat YouTube unggul dari media sosial lainnya adalah YouTube sendiri memiliki hal yang bersifat visual atau video, dan juga orang yang dapat mengakses YouTube ini atau yang dapat membuat konten dan semacamnya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. YouTube juga memiliki fitur yaitu YouTube Advertisement. Fitur ini adalah YouTube memberikan ruang untuk pemilik akun bisa mengiklankan video mereka sesuai dengan target khalayak itu. Dengan kemudahan akses fitur YouTube Advertisement, khalayak yang lebih luas dijadikan peluang bagi perusahaan besar di seluruh dunia menjadi tools untuk melakukan pemasaran terhadap produk. Brand Head and Shoulders merupakan brand perusahaan Procter dan Gamble yang didirikan pada tahun 1960. Shoulders adalah brand sampo yang memiliki dan konten dengan pencegahan ketombe dan susah sangat teruji klinis. Qasim sendiri adalah aktor internasional yang memulai karirnya di seorang yang membuka mereka dengan memberikan nuansa humor menyebutkan apa saat mempresentasikan image lain diri seorang Joe Taslim. Dalam iklan tersebut memiliki konsep yang dimana Joe Taslim salah dan melakukan ejaan pada brand and shoulder tersebut dengan beberapa kesalahan penyebutan dari kru dan yang headphone-nya berbunyi terkait pada bunyi klep tentang. Dengan konsep tersebut memberikan feedback yang sangat bagus sekali dengan penayangan dari tahun 2012 sampai sekarang mendapat views berjumlah 2 juta. Relatif menjadi sebuah tolak ukur berkaitan mencerminkan bahwa seorang konsumen loyal tersebut pastinya tidak akan berpindah pembelian pada brand lain. Sekali brand yang ada bagaimana pengaruh iklan media sosial itu untuk masalah dengan globalisasi perusahaan harus dengan strategi kreativitas. Kevin nggak kedengeran. Kevin nggak kedengeran. Terus aja. Kamu videonya dimatiin coba. Udah. Langsung aja deh. Pertanyaan penelitiannya apa? Berapa? Pertanyaan penelitiannya apa? Oh iya. Stability-nya ada 2, yaitu apakah terdapat pengaruh iklan media sosial itu shampoo Head and Shoulders Indonesia terhadap brand loyalty. Kedua, berapa besar pengaruh terhadap iklan media sosial YouTube shampoo Head and Shoulders Indonesia terhadap brand loyalty. Studi kasus iklan berubah Taslim Head and Shoulders. Ya.
Oke, kemudian teori-teori atau konsep yang dipakai langsung aja itu. Coba apa? Oke. Teori aja. Karena suara kamu putus-putus. Iya Pak, emang internetnya Iya, lagi nggak apa-apa. ya gitu Pak. Langsung Pagi aja. biasa. Langsung Yang pertama adalah terpaan. konsepnya. Oke. Terus setelah itu, habis terpaan, berikutnya apa? Ada social media marketing. Social media marketing, ya. Sama brand loyalty. Oke, brand loyalty ya. Ini kamu baca buku di mana nih 2020 kok kutipannya kayak gini, .2. Oh ini Pak, di depan saya juga patah-patah Pak. Iya, kamu pakai ngutip cara apa ini? Kok 2020 titik. Coba sesuaikan dengan yang di UMN ya. Ya. Oh iya. Oke. Coba lihat alur penelitiannya cuma. Alur penelitiannya. Alur penelitiannya di bentar. Coba. Saya soalnya putus-putus, jadi susah ngejawabnya. Ternyata emang agak kotak Pak. Bentar, Pak, saya liatin. Oke. Iya. Ini Pak. Mana itu? Nggak tahu. Enggak. Belum. Hah? Belum. Coba next. Present, coba present. Oh, bentar Pak. Saya stop dulu bentar Pak. Ya. Nah, udah dulu Pak. Lagi proses. Oh ya, oke. Loh. Ininya mana? Ini oke. Coba dicek ya cara nulisnya ya. Yang di atas itu terlalu banyak tuh. Coba ya. Lihat yang di KC cara nulisnya. Ya. Yang di tengah itu sebenarnya nggak perlu. Jadi variable X dan mempengaruhi variable Y aja. Ya. Coba cek ya. Diperbaiki. Yang ini nggak usah Pak ya? Yang di atas itu nggak perlu pertanyaan, nggak perlu. Kalau di X dan Y tidak perlu ditanya. Tidak perlu ada pertanyaan di situ. Nggak usah Pak ya? Ya, kamu lihat contoh di KC deh. Penelitian kuantitatif ya. Di KC. Di UMN. Iya Pak. Ya. Terus metodenya? Metodenya kuantitatif ya. Oke, terus metodenya? Metodenya, bentar Pak, saya ganti ke PowerPoint dulu. Oke. Nah, ini alur penelitiannya Pak. Ya. Oke, present dulu. Ya. Udah Pak. Ya. Terus ya. Kuantitatif ya. Terus. Metodenya survei. Oke, next. Bagus. Ya, oke. Populasinya berapa orang? Wah, populasi sih terlalu besar ya Pak, kelihatannya Pak. 32.000. Sampelnya berapa? Sampelnya? Belum ada sampelnya ya? Iya Pak. Nanti kamu pakai rumusnya. Ada rumus ada. Jadi dari 32.000 jadi berapa gitu? Cari rumusnya ya. Cari rumusnya. Oke, terus? Terus ya, program konsep, validitas. Oke, ya, terus bagus. Terus
Kata nggak, Pak? Iya, oke. Terus sudah? Lagi? Ada lagi? Oke, online ya. Iya. Terus? Udah. Oke. Ya. Pak, kan yang jadi saya tuh yang bab 1 sampai bab 2 itu saya pakai UTS, Pak. Jadi saya kirim ulang ya, Pak ya. Tadi udah saya kirim. Nggak apa-apa. Jadi gini, kamu kirimin ke siapa penelaahnya? Penelaahnya siapa? Siapa penelaah? Saya Pak Felix. Oke. Kamu kirim ke penelaah ya karya kamu supaya dia bisa menilai. Karena kan kamu putus-putus. Kamu putus-putus loh. Pak. Oke, penelaah silakan. Sebenarnya kemarin si Maman Kevin ini kan kemarin udah ngirimin hasil penelitiannya itu sampai bab 3, soalnya dia juga koneksinya lagi kacau kan di rumahnya dia, jadi supaya backup aja, dan saya udah baca juga. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi ya itu saya ngelihatnya penelitian ini kan kayaknya menyoroti iklan Head and Shoulders-nya Joe Taslim tuh, itu kan sebagai sosial media. Nah, saya mau saya tanyakan pertama, maksudnya si Joe Taslim ini apakah termasuk dalam variabel penelitiannya gitu, maksudnya soalnya yang saya lihat entah kenapa kayaknya variabel yang paling berpengaruhnya di sini justru malah si Joe Taslimnya, bukan iklan Head and Shoulders secara keseluruhannya, karena kayak main value-nya tuh kan sebenarnya di Joe Taslimnya gitu. Nah, maksudnya saya yang mau saya tanyakan, si Joe Taslimnya ini menurut saya pribadi paling berpengaruh, apakah dia masuk ke variabel penelitian juga. Yang kedua, saya agak bingung dengan judulnya, maksudnya apakah boleh penelitian kuantitatif menggunakan kata-kata studi kasus di dalam judulnya. Itu karena emang saya murni ketidaktahuan saya aja, makanya saya menanyakan hal itu. Ketiga, alasan menggunakan konsep dan teori strategi sosial marketing. Menurut Gunelius itu apa? Kenapa dia pakai strategi sosial media marketing menurut Gunelius? Udah sih Pak, sejauh ini pertanyaannya baru itu aja. Ya, Kevin bisa dijawab. Ini internet saya patah-patah ini nggak apa-apa? Ya silakan aja, semampunya aja. Oke. Untuk kenapa pakai konsep sosmed marketingnya Julius ya tadi ya? Karena dari bukunya sih tahunnya kan paling terupdate tuh 2011. Kan kalau women itu kan maksimal 10 tahun. Jadi masuk dalam cakupannya itu. Terus di sosmed marketing itu mentangkup dari apa yang saya teliti sih kalau dari sosmed marketingnya kan ada kayak 4 pilarnya, ada read. Waduh, ya koneksi. Halo Pak. Ya, terus. Masuk. Kalau dari ada 4 pilar dari sosmed marketingnya Julius. Kedua ada read, create, share, sama discuss. Jadi kan kalau read kan dia melakukan sebuah pemasaran melalui media sosial, dibutuhkan sebuah riset untuk mendapatkan informasi yang menarik. Informasi tersebut bisa berupa tren terkini yang menjadi bahan perbincangan publik. Bukan di ini kan iklannya itu pas tahun itu pas maka luar itu sangat booming sekali Pak. Karena kayak Joe Taslim biasanya iklannya action image yang orangnya baru gitu. Di sini dia image lebih tonjolin lebih yang humornya gitu.
Terus yang kedua ada create. Create itu sesuai dengan targetnya yang dituju. Kalau disetujui. Jadi kan kalau ini kan kita lebih ke milenial Pak ya. Karena penggunaan bahasanya juga bahasa gaul. Jadi kelihatannya saatnya move on bro ke Head and Shoulder. Itu kan pakai bahasanya kan bahasa-bahasa yang mengikuti tren. Lalu yang ketiga adalah share. Jadi bagian sebuah konten ini share adalah dengan membagikan sebuah konten ke dalam media sosial. Jadi kalau dari kontennya ini kan dari YouTube, dia share konten di video ini kan lewat YouTube Pak. Lalu yang keempat ada discuss. Dalam pembuatan konten media sosial pada sebuah brand, pengikut media sosial akan selalu menyuarakan pendapat mereka baik secara positif maupun negatif dilakukan di akun media sosial brand tersebut. Kalau dari ini yang di YouTube itu di komentarnya semuanya memberikan feedback yang positif. Itu iklannya lucu dan lain-lainnya. Gitu. Yang soal studi kasus gimana? Yang soal studi kasus, jadi saya tadi dulu saya juga lihat referensi dari beberapa peneliti-peneliti yang lain, ada yang pakai ini Pak, studi kasus. Iya. Gitu. Ya. Oke, ya. Masukan saya, memang terpaan itu lebih diutamakan ya daripada yang strateginya, karena Anda kan lebih pengaruh terpaan terhadap apa gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa dihindarilah kata studi kasus, tapi misalnya studi pada itu aja, nggak usah studi kasus ya, studi pada gitu ya. Oh, berarti judulnya saya ganti studi pada gitu. Nah, itu jadi tidak membuat Anda jadi nggak apa istilahnya bisa menimbulkan kebingungan. Oke ya, tolong perbaiki ya. Oke Pak. Oke, Iya Pak. Ya. Oke, teman-teman ada lagi? Udah ya, 3 aja ya. Iya Pak. Oke, ya udah Tasya atau Shirley silakan absen aja. Kamu ini dulu. Stop dulu, stop share dulu kamu. Nggak ada lagi kan hari ini? Oke. Ya udah, silakan. Shirley. Bisa terlihat nggak? Sudah terlihat nggak? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Masih loading. Udah. Silakan di absen ya. Silakan di absen ya. Nanti kamu save dan sign out ya. Iya, ini di absenin semua kan ya, Pak? Iya, semua aja. Oke. Karena itu ya. Karena kelas pengganti. Udah save. Oke, udah Pak. Ya, sign out ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Nanti hari Selasa ada lagi ya presentasi lagi ya. Ada Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat. Ya. Mau minta lembar penilaian itu. Kemarin udah saya kasih di grup. Nggak bisa di-download, Pak. Masa sih? Atau iya, Pak. tolong Shirley kasih Shirley ya. Shirley. Iya Pak. Oke, tolong minta Kasih, Shirley Pak. ya. Yo.